puji-pujian yang sangat indah di dalam maulidnya, dan pada akhirnya Sayyid Abdurrahman Adibai berkata, wa ma'asa an yuqala fi mawsafuhul Quran. Lantas apalagi yang pantas dikatakan terhadap orang yang sifatnya telah dituliskan Allah dalam Al-Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laulak ya Muhammad ma khalaqtu aflah. Seandainya bukan karena dirimu hai Muhammad, maka aku tidak ciptakan alam semesta ini. Lalu baginda Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, ya Rabb, jikalau memang benar alam semesta ini kau ciptakan karenaku, wa ana liman, maka diriku ini untuk siapa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, antali, engkau itu untuk aku, wa ana liman, dan aku ini untuk siapa, katanya Allah. Nabi Muhammad tidak bisa menjawab perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ana liman yusallu alaik, aku untuk siapa orang yang bersalawat kepadamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang terhormat guru-guru, orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Sayyidul Walid Al-Habib Mutahhar bin Saleh Al-Jufri, wal Habib Syarif bin Sihab, wal Habib Muhammad bin Segaf Al-Jufri, dan orang-orang tua kita yang hadir pada malam hari ini. Dan semoga mudah-mudahan dengan berkat guru-guru kita, orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, Allah memberikan kita rahmat yang begitu banyak. Amin ya rabbal alamin. Telah banyak Allah memberikan kita nikmat yang begitu besar, tapi barangkali banyak orang tidak mengetahui wujud nikmat itu, yang dimana Allah menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad, yang dimana menjadi umat baginda Nabi Muhammad ini tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum umat baginda Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam ingin menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa berkata, ya Rab, inni ara maktuban fi Taurati annahu hunaka ummatan ya'ti. Ya Allah, sesungguhnya aku melihat dalam kitab Taurat nanti akan datang suatu umat, idza istaqarrat luqmati fi butunihim, apabila makanan itu masuk ke dalam perut mereka, ghafarta lahum, engkau mengampuni dosa mereka. Li'annahum yabda'una li ta'ama bismillah wa yakhtimuna alhamdulillah, dan karena mereka memulai makanan mereka dengan mengucapkan bismillah dan mengakhirkannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Allahumma ja'alhum min ummati ya Rab, jadikanlah mereka sebagai umatku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, hadhil ummatul Muhammad, wahai Musa, sesungguhnya ini umatnya baginda Nabi Muhammad. Maka Nabi Musa minta lagi kepada Allah, ya Rab, ini ara maktuban fi Taurati annahu hunaka ummatan. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melihat di dalam kitab Taurat akan datang suatu umat, idzal hamma abdu li fi'li sayyi'at, apabila seorang hamba pada umat itu ingin berbuat keburukan, falam yaf'alha, akan tetapi tidak jadi melakukannya, kutibat lahu hasanah, kau menuliskan kepada mereka satu kebaikan. Allahumma ja'alhum min ummati ya Rab, jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya Musa, hadhil ummatul Muhammad, wahai Musa, sesungguhnya ini umat baginda Nabi Muhammad. Maka Nabi Musa minta lagi kepada Allah, ya Rab, wahai Tuhanku, inni ara maktuban fi Taurati annahu hunaka ummatan, sesungguhnya aku melihat di dalam kitab Taurat nanti akan datang suatu umat, idzal hammal abdu li fi'li hasanah, apabila seorang hamba pada umat itu ingin berbuat kebaikan, falam yaf'alha, akan tetapi tidak jadi melakukannya, ya Rab, kutibat lahu hasanah, kau telah menuliskan satu kebaikan yang sempurna kepada mereka ya Rabb. Wa idza fa'alha, dan ketika mereka melakukannya, kutibat lahu hasyara hasanah, kau telah menuliskan bagi mereka 10 kebaikan yang sempurna ya Rabb. Allahumma ja'alhum min ummati ya Rabb, ya Allah, jadikanlah mereka sebagai umatku, katanya Nabi Allah Musa. Wa qala Allahu azza wa jalla li Musa, dan yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi Musa, ya Musa, hadhil Muhammadul Muhammad, wahai Musa, sesungguhnya ini umatnya baginda Nabi Muhammad. Oleh karena itu Nabi Musa pada akhirnya berkata, ya Rabb, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah, kalau memang seperti itu kemuliaannya umat baginda Nabi Muhammad, jadikanlah diriku ini sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad.
Nabi Musa ingin menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad, tapi alhamdulillah Allah menjadikan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad, yang dimana Allah tidak akan mengazab suatu kaum jikalau baginda Nabi Muhammad ada bersama mereka, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu li'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah itu mengazab suatu kaum sedangkan engkau ada bersama mereka, dan tidaklah Allah mengazab suatu kaum sedangkan mereka meminta ampun kepadamu. Dalam tafsir Al-Imam Al-Qutubi mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan seirama dengan Abu Jahal melantunkan doa, Allahumma in kana hadzal haq min indika fa'amtir alaina hijarata minas sama'i wa'tina bi'azabin alim. Ya Allah, jikalau memang benar Quran ini datang dari sisimu, maka turunkanlah kepada kami hujan dari batu, atau datangkanlah kepada kami azab yang begitu pedih. Tapi Allah tidak menurunkan semua itu karena baginda Nabi Muhammad ada bersama mereka. Lalu dengan sekarang baginda Nabi Muhammad yang telah wafat, apakah kita masih bisa bersama baginda Nabi Muhammad? Jawabannya adalah iya. Yang pertama, dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'al fil jannah. Siapa yang telah menghidupkan sunnahku maka dia telah sungguh menghidupkanku, dan siapa yang menghidupkanku maka dia akan bersama diriku di surga. Makna hadis ini bukanlah Nabi Muhammad itu hidup secara zahir, secara kasat mata di hadapan kita, akan tetapi secara maknawi beliau terus tergambarkan dalam hati kita sebagai suri tauladan kita sehari-hari dalam melakukan aktivitas kita. Maknanya dengan kita menjalankan sunnah-sunnah beliau, sama saja kita menghadirkan baginda Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua ialah dengan memberikan salam kepada beliau, sebagaimana yang Nabi Muhammad katakan, Ma min ahadin yusallimu alayya ila raddallahu alayya ruha hatta arada alaihi salam. Tidaklah seseorang itu mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan jiwaku dan menjawab kepadanya, dan sampai menjawab kepadanya salam. Kalau kita cermati di dalam konteks-konteks salam kita pada baginda Nabi Muhammad itu lebih banyak menggunakan dhamir mukhatabah, yaitu dhamir orang yang mengajak bicara. Hal ini membuktikan bahwa begitu dekatnya baginda Nabi Muhammad kepada kita. Dan ini juga membuktikan bahwasanya baginda Nabi Muhammad itu hadir dalam majelis-majelis yang menyebutkan salawat kepada beliau, dan kita berdiri untuk menyambutnya. Mungkin cukup ini yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.